Pernah nggak sih lihat sprinter melesat cepet banget dari garis start, kayak nggak kekejar sama sekali? Nah, kuncinya tuh ada di satu momen krusial itu. Dan hari ini, kita bakal bedah tuntas rahasianya. Seni menguasai start. Jadi, di mana sih sebenarnya balapan sprint itu dimenangkan atau ya dikalahkan? Banyak yang mikir, oh di garis finish lah. Tapi kenyataannya, justru kemenangan atau kekalahan itu seringnya udah kejadian di sini nih, di beberapa meter pertama setelah pistol ditembakkan. Coba bayangin, di dunia sprint itu nggak ada tombol undo, sama sekali. Tiap milidetik itu harganya mahal banget. Satu aja kesalahan kecil di awal itu bisa jadi pembeda antara kamu berdiri di podium atau ya pulang dengan rasa nyesal. Momentum di awal itu segalanya. Nah, itu dia kenapa kita bakal fokus banget ngebahas bagian paling penting, detik pertama yang super menentukan. Gimana caranya kita bisa ngubah posisi diam jadi ledakan kecepatan yang maksimal? Yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Jawabannya ada di satu teknik dasar ini, start jongkok. Dan ini bukan sekadar posisi ya, anggap aja ini cara kamu ngisi pegas di tubuh kamu, siap-siap buat melontarkan diri sekuat tenaga ke lintasan. Jadi, apa sih sebenarnya start jongkok itu? Gampangnya gini, ini tuh posisi start standar buat lari jarak pendek. Ya kayak 100, 200, sama 400 meter. Tujuannya cuma satu, bikin fondasi yang super kokoh biar kamu bisa meledak dari garis start. Tapi, nah disinilah bagian serunya. Ternyata start jongkok itu nggak cuma satu macam loh. Ada 3 variasi utamanya. Dan pilihan yang paling pas itu tergantung sama bentuk tubuh dan kekuatan kamu. Yuk kita cari tahu mana yang paling cocok buat kamu. Oke, sekarang kita bakal jadi kayak mekanik nih, kita bedah anatominya start jongkok. Kita bakal lihat gimana beda-beda tipis di posisi kaki itu bisa ngasih keuntungan yang beda banget di lintasan. Oke, coba dilihat tabel ini. Coba bayangin diri kamu sekarang. Kamu tipe pelari yang eksplosif banget, kayak roket saku gitu. Wah, mungkin bunch start yang jarak kakinya deketan cocok buat kamu. Atau kamu lagi nyari yang seimbang antara tenaga sama jangkauan awal. Coba deh medium start. Nah, kalau kamu punya kaki yang panjang dan dorongannya kuat, elongated start bisa jadi senjata rahasia kamu. Jadi, kamu tipe yang mana nih? Milih jenis start yang pas itu baru setengah jalan loh. Setengahnya lagi, dan ini mungkin yang lebih penting, adalah gimana cara eksekusinya. Sekarang, yuk kita urai satu persatu langkahnya, dari pas kamu berlutut sampai melesat dari start block. Semuanya itu kejadian cuma dalam 3 aba-aba. Bersedia? Kau masuk ke posisi, rasain tuh tekstur trek di ujung jari. Siap, pinggul naik, otot-otot langsung menegang, seluruh badan kamu jadi kayak busur panah yang ditarik kenceng. Dan pas aba-aba iya atau suara pistol, dorong! Lupakan segalanya dan langsung melesat lurus ke depan. Tahu cara yang benar itu penting banget. Tapi, tahu apa aja yang bisa ngehancurin start kamu itu? Sama pentingnya. Yuk kita lihat kesalahan-kesalahan umum yang sering jadi pembunuh momentum di track. Emangnya apa aja sih yang bisa salah? Wah banyak. Mungkin kamu ngangkat kepala kecepatan pas start, itu langsung membunuh semua momentum yang udah susah-susah dibangun. Atau postur badan kamu terlalu cepat tegak, jadi kayak nabrak tembok nggak kelihatan. Kesalahan lain, ayunan tangan yang kelebaran bikin lari jadi goyang. Ada lagi nih, overstriding. Ini kayak kamu melangkah kejauhan malah jadi kayak ngerem diri sendiri tiap langkah. Dan tentunya, napas yang ngaco plus malas pemanasan, itu sih resep pasti buat gagal. Oke, kita udah tahu nih masalah-masalahnya. Terus solusinya gimana? Gimana caranya ngubah kelemahan jadi kekuatan yang eksplosif? Jawabannya ada di latihan kamu. Ini dia peta perbaikan buat kamu. Simple banget kok. Postur jelek, ya udah perkuat core dan kaki pakai squat sama lunge. Sering overstriding, latih frekuensi langkah pakai high knees dan butt kicks. Merasa dorongan dari balok start kurang nendang, bangun daya ledak pakai latihan plyometrics, contohnya box jumps. Tiap masalah pasti ada solusinya. Nah, lihat deh latihan ini. Hexagon jumps. Ini tujuannya bukan cuma lompat-lompat aja ya. Ini soal ngelatih badan kamu biar bisa gerak ke segala arah dengan cepat, tapi tetap terkontrol. Kelincahan dan keseimbangan yang kamu bangun dari sini, itu krusial banget buat jaga stabilitas pas kamu meledak dari balok start. Satu lagi latihan keren, lari zigzag. Ini bukan soal lari lurus doang, tapi gimana kamu bisa ngontrol badan pas lagi manuver. Kemampuan ini nih yang bakal bantu kamu jaga keseimbangan dan efisiensi gerakan tangan dan kaki. Intinya, biar ndak ada tenaga yang kebuang sia-sia di lintasan. Oke, kita udah ngebahas semuanya nih, dari teori sampai latihan praktisnya. Sekarang, yuk kita satuin semua potongan puzzle ini jadi satu cetak biru yang simpel buat ngubah kamu jadi pelari yang jauh lebih cepat. Jadi, ingat aja formula kemenangan ini. Gampang kok. Pertama, start yang meledak.
Terus, gabungin sama teknik yang efisien dan latihan yang konsisten buat ngebangun kekuatan. Hasilnya, kamu bakal ngelewatin garis finish dengan kekuatan penuh. Start, teknik, latihan. Itu persamaannya. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Cetak birunya udah ada di tangan kamu nih. Dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal apa yang bakal jadi fokus kamu di latihan berikutnya? Mungkin posisi siapnya? Atau latihan box jumps? Coba deh pilih satu, kuasain itu, terus berlari lebih cepat dari sebelumnya. Selamat berlatih!